Tanya Nanda. Nanda yang ngelola itu. Serius. Pokoknya yang belum kenal sama Mas Farcan ini orang pajak juga. Dia juga jadi AR terbaik ya Mas ya? Dulu. Enggak, belum pernah. Pokoknya kemampuannya nggak hanya itu aja, tapi dia juga jago nulis, jago medsos. Sekarang masih jadi CEO sosmed advertising nggak Mas? Masih. Ntar ceritain Mas. Ya, siap. Siapa aja yang pernah partnering? Terus cuannya gimana? Nah, ya udah kita mulai aja nih Mas. Silakan paparannya tentang apa tadi? Prediksi media sosial ke depannya. Silakan Mas. Ntar kalau ada pertanyaan tulis aja di komen. Halo semuanya, mohon maaf saya nggak pakai slide ya, karena memang nggak sempat bikin. Wah, sering-sering dong hostnya kayak gini tuh. Hostnya. Jadi per 2020 ini kan trennya media sosial itu kacau balau. Semua nggak bisa diprediksikan. Kok nama aku masih Putri Ayini ya? Ramutu tenan. Kan tadi aku bilang, itu namamu kenapa Putri Ayini? Rasanya udah gua ubah tadi, nggak apa-apa lah, biarin. Akun premium pakai universitas, biarin. Jadi, per awal Januari itu kan kancah digital, kita udah ada deal-deal dengan beberapa klien tuh, terutama yang klien traveling, karena kita mainnya awalnya dari traveling. Terus Februari Maret itu tiba-tiba cut off karena corona. Terus kita bingung, ini gimana ini trennya? Oh, ternyata memang 2020 ini dari yang awalnya trennya diprediksikan begini, gara-gara corona itu kan berubah semua. Kayak misalnya, kita bisa lihat dari produksinya DJP misalnya. Sudah bikin video, tiba-tiba corona, kan jadi nggak masuk tuh dengan momennya. Ya nggak, Wok? Betul. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi kayak apa yang kita prediksikan di awal tahun itu, per Maret itu udah hancur lebur semua. Kayak misalnya begini, kenapa TikTok tiba-tiba rame di saat corona? Ya karena orang magabut, ngapain lagi sih di kamar itu? Tiba-tiba muncul medium TikTok. Awalnya TikTok itu, awal-awal tahun itu memang mulai rame, tetapi belum terlalu rame. Peak-nya memang baru akhir-akhir ini. Contohnya, The Bruce Challenge itu loh, yang lempar-lemparin apa sih itu namanya, Dea, yang buat make up sikat ya? Brush. Kamu di Australia ngomong Bruce. Kamu hidup di Australia ngomong Bruce. Iya itu. Lempar-lemparan itu kan jadi hits banget ya. Dan kemudian ada beberapa oknum-oknum DJP cantik yang ikut kan, saya ngelihat, wih, pakai seragam. Nah, kayak gitu tuh. Nah, TikTok itu mulai naik pesat itu setelah corona, karena mereka ngapain di rumah kayak udah bingung mau ngapain, akhirnya TikTok, joget-joget. Kalau kita lihat video-video TikTok kan semuanya in-house jadinya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasannya ada shifting, pergeseran tren media sosial dari yang awalnya kita prediksikan. Saya sih baca-baca prediksi itu pasti akan tetap ya. Waktu awal 2020 tuh masih akan tetap storytelling, naratif, kemudian video yang bercerita, semuanya kacau balau, dan akhirnya banyak video-video in-house dari rumah, dari TikTok gedenya. TikTok memang kalau teman-teman konten kreator DJP amati, algoritmanya sangat apa ya? Saya nggak tahu ini, ada yang sempat menganalisa algoritmanya, tapi kayaknya masih random juga. Jadi algoritma TikTok ini dibikin untuk multi platform. Jadi dari TikTok itu bisa dilempar ke media sosial banyak sekali. Dan itulah yang membuat TikTok ini semakin populer. Even
lagu-lagu di TikTok ini bisa jadi hits di Spotify. Lagunya doang tuh yang nari-nari, sampai ada yang nyari apa, yang musisi Rusia itu loh. Even yang paling baru itu contohnya Coffin Dance. Mas Kris tahu Coffin Dance? Mas Kris, halo? Nggak ngerti. Apa? Nggak tahu. Itu loh yang orang Ghana pakai minggul pete itu loh. Ya. Itu kan lagu-lagunya semua replikasi dari TikTok semua tuh. Jadi, namanya udah ganti FNR. Jadi, the next big thing di 2020 itu kalau kita baca adalah produksi-produksi video TikTok. Bahkan influencer Indonesia pun yang gede-gede sekarang mainnya TikTok. Kayak misalnya mamanya Gembi itu siapa namanya? Gisel. Nah, terus bahkan Dian Sastro pun main TikTok. Jadi kayak saat ini semua influencer besar mulai shifting ke TikTok. Walaupun ya kontennya tahu sendiri. Cheesy tapi memang powerful. Nah, kalau mau, kenapa DJP tidak membuat seperti itu atau instansi lain bikin seperti itu padahal bisa. Resource-nya ada dan gampang. Algoritma TikTok juga mudah. Kayak misalnya post the brush challenge. Itu kan bisa diganti misalnya dari HP kosong lempar terus jadi nanti ditunjukin udah lapor SPT. Misalnya seperti itu. Atau yang lain lah. Pasti ada ide-ide yang bisa digali. Atau bisa juga pakai misalnya konten-konten semacam penyuluhan, mungkin bisa pakai itu TikTok, kenapa enggak? Dan surprisingly belum ada, maksudnya belum ada yang menseriusi akun-akun pemerintah yang menseriusi TikTok. Sejauh ini belum ada. Irwa mau memulai? Krisna udah ada, Mojo udah ada akun TikToknya. Coba tolong di-mention akun TikToknya. Itu Nggak ada. Penuh dengan goyangan-goyangan yang ajaib lah. Udah gua hapus videonya. Kemudian kalau di YouTube, karena di sini jadi kebanyakan nge-YouTube gara-gara istri saya, algoritma Indonesia juga sekarang ini gesernya lumayan lumayan cepet ya, model-model talk show jadi makin naik, model-model ngobrol itu bisa dicontoh misalnya kayak persekutannya Gofar, apalagi kayak model-model gedenya Deddy Corbuzier itu kayak cuma ngobrol doang, ternyata banyak peminatnya. Atau misalnya yang kemarin corona itu siapa Mas Kris namanya? Grita siapa yang main di posesif itu? Namanya susah, Grita Agatha. Nah, Grita Agatha itu juga rame. Di sisi lain yang sedang naik itu kayak mode di sisi ini vlog yang cerita jalan-jalan, cerita hey guys gini itu turun. Kenapa? Karena orang nggak akan jalan-jalan. Yang naik itu ya video orang Indo masak-masak di rumah itu naik. ASMR masak-masak itu naik. Terus satu lagi apa ya? Kemarin aku nyatet tutorial membuat air. Iya. Sama satu lagi apa ya? Aku kok lupa ya. Memakai sarung ada Mas, tutorial memakai sarung. Ada tuh di Twitter 1000 retweet. Dalgona tapi udah lewat. Pokoknya itu seingat saya yang selalu keluar di YouTube tuh yang di trending rekomendasi Indonesia itu deh. Talk show, kemudian masak-masak di rumah sama ASMR tuh. Saya nggak tahu kenapa orang Indonesia jadi senang ASMR.
mungkin suaranya ini ya. Wah, mungkin Irwa bisa coba bikin ASMR lapor SPT tahunan, Wak. Ketik doang. Caranya anjir ASMR. Ya, ASMR. Ngetik doang. Nah, YouTube udah, TikTok udah. Nah, jadi the next, kan kalau dari globalnya itu kan video. Videonya sekarang ternyata yang lagi meraja itu TikTok dengan berbagai filter yang aneh-aneh. Saya nggak tahu tuh gimana aplikasinya bisa bikin gambar bisa jadi banyak gitu-gitu. Canggih, katanya rumit katanya. Anyway, saya pernah ke kantornya TikTok yang di Thailand. Nggak kayak kantor startup lainnya, lebih kayak kantor pajak. Ada kubikelnya banyak. Kalau yang lain kan kayak terbuka. Kalau di sana kayak teratur karena mungkin dari Cina. Terus, kalau kita ngomongin Instagram, menarik ya. Konten Instagram sekarang yang art itu malah apa ya? Kayak ya masih ada peminatnya tapi nggak terlalu rame. Konten Instagram sekarang udah seperti yang kita prediksikan 2 tahun lalu, udah pakai buat nge-feed IGTV doang sekarang, ya kan? Jadi kayak feed itu cuma diisi buat teaser IGTV sekarang. Ya kalau kita ngomong video. Jadi kayak ada acara apa, di posting di feed, kemudian nanti switch-nya ke IGTV. Memang itu tujuan Instagram, awal bikin IGTV kayak gitu, baru tercapai sekarang tuh. Dulu kita sempat ngobrol sama Irwo, kayaknya dulu obstacle-nya masalah ini ya, dimensi ya, apa sih? Iya. Apa namanya? Resolusi dan segala macam gituannya lah. Nah, itu. Jadi, dulu memang kita sempat kepikiran 2 tahun lalu sama Irwo kayak, yuk kita bikin IGTV, tapi kayak waktu itu kan masih belum naik ya IGTV. Ternyata sekarang medium IGTV itu, jadi kayak feed IG itu cuma jadi trigger doang buat orang-orang nonton IGTV. Saya nggak tahu apakah sudah mulai dimonetize atau belum. Kalau Facebook sih udah monetize ya. Kalau IG saya nggak tahu. Nah, Dan ada ini nggak, ada insight mengenai ini nggak, apa namanya, habit orang dalam menonton tayangan di medsos itu sekarang minimal durasinya berapa? Kalau dulu kan di durasi sekitar maksimal 1,5 menit ya, sampai 2 menit kan udah jenuh tuh orang. Nah, karena ada IGTV yang bisa sampai ya mungkin setengah jam lebih kali ya? Iya, sekarang ada limitnya kayaknya deh. Sekarang berapa durasi habit orang? 10 menit kalau konten kreator bikin IGTV itu 5-10 menit lah. Berarti udah naik kan gara-gara orang sering di rumah kan, mau nggak mau kan hiburan cuma dari medsos ya? Ya, kalau misalnya, jadi gini, yang terjadi di aku nggak tahu ya kalau yang terjadi di Indonesia, tapi yang terjadi di Australia itu, bandwidth internet itu jadi lambat karena orang-orang pada akses video. Jadi kayak YouTube itu sekarang, kalau dulu kita nonton YouTube di skip, sekarang kita nonton YouTube sampai full, sampai selesai kan, sampai ngikutin terus seriesnya. Jadi kayak konten kreator yang punya series banyak banget tuh mendulang ini nih, mendulang uang. Karena orang ya udah ngapain lagi di rumah kayak gitu. Dan foto juga, kalau foto sekarang udah apa ya? Kalau kita balik lagi ngomongin ke Instagram, mau foto apa? Kalau kita di rumah udah nggak punya konten foto lagi kan? Kayak gitu, Wak. Itulah kenapa ada switching di feed ini yang mengubah landscape tren media sosialnya. Terus kalau kita ngomongin Twitter, wah itu udah kayak pasar, itu udah nggak karu-karuan tuh. Orang makin cerewet karena magabut. Coba tanya Mas Kris, dari semenit sekali mungkin 30 detik sekali nge-tweet dia. Ya nggak Mas Kris? Enggak kadang-kadang. Mas Kris jualan baju di Tanah Abang. Siapa? Mas Kris, filter jualan baju Itu Tanah di Abang. Mall Ciledug tahu. Di Mall Ciledug baru buka sehari ditutup. Nah, orang juga makin eksploratif di stories. Orang jadi makin, dari dulu yang orang biasa kita stories biasa, sekarang orang jadi kayak Mas Kris tuh
setiap ini apa sih ini, pasti dia nyoba-nyoba ini nih filter-filter baru tuh karena saking Iya magabutnya. dong. Tapi aku nggak ikut giveaway-nya Elizabeth Jennifer loh. Kenapa dia? Enggak, yang ikut Dea sama Rindawan tuh yang dapat spamming Instastory pakai sharing postingannya Elizabeth Jennifer. Bahkan ya, Mas Chan nggak tahu Elizabeth Dini Jennifer, Mas? apa tuh? Nggak tahu aku. Jadi dia siapa Cem? Tuh kan. Bahkan ya, di Twitter tuh ada konten kreator yang menggunakan filter story IG ya, Mas Kris ya, yang orang Surabaya itu siapa namanya? Si ini satunya Jabro. Siapa? GG, depannya G. Bukan Jabro ya. Jabro. GGI, Iya, Jabro, kan? GGI. Ah, bukan. Apa ya? Lupa. Itu KCI, Keles. Nah, jadi kalau dirangkum ya, kalau Instagram tadi kontennya feed itu sekarang sudah mulai switching jadi trigger untuk IGTV. Kemudian stories makin gila karena orang-orang kayak makin magabut. Jadi dan orang akan mantengin stories. Dari itu saya praktekkan saya coba analisis pakai akun saya sendiri. Kayak misalnya dulu saya kalau nge-stories tuh berapa sih yang nonton? Ternyata sekarang gara-gara COVID itu naik. Nah, kalau dari akun institusi bisa ngelihat kenaikan yang nonton stories kayak gitu, berarti daripada konten kreator ini, daripada memfokuskan bikin konten di feed, lebih baik kita bisa switching main di stories. Banyakin stories, feed 1-2, stories 10 misalnya. Itu kan nggak masalah. Daripada kalau dulu masalahnya begini, kalau dulu feed itu kita bisa kasih penjelasan panjang-panjang dalam kondisi normal nih. Kita bisa kasih penjelasan panjang-panjang, kemudian kita duplikasi di stories agar orang mengunjungi feed. Nah, sekarang karena orang-orang makin magabut, orang kayak cuma scroll stories. Kenapa enggak kalau misalnya kita bikin feed, kita bikin juga tulisannya di stories, bersambung terus, daripada bikin satu keterangan, poster satu doang. Jadi lebih, orang akan, oh ya. Karena tingkat keterbacaan stories sekarang makin naik. Kira-kira seperti itu, Mas Wo. Serius amat yang mau ke Melbourne? Aku bukan moderator sih, moderatornya dia. Katanya mau nimbrung sama Mas Kris. Terus IG udah, YouTube udah, TikTok udah, Twitter nih. Twitter masih gitu-gitu aja, orang makin cerewet dan orang makin ini makin kreatif untuk membuat konten yang aneh-aneh di Twitter. Contohnya Mas Kris. Semakin galau. Enggak, maksudnya gini. Landmark Twitter ini dari dulu nggak berubah ya, orangnya sebenarnya itu aja. Tetapi karena orang banyak magabut, sekarang juga, ternyata ada beberapa orang-orang baru yang surprisingly bisa langsung hits di Twitter. Dan kenapa saya bilang Twitter rame? Karena Twitter adalah, saya dulu sempat ngomong sama Irwa, kalau Twitter itu tempat sampah. Karena semua hal dari semua media sosial apapun pasti dilempar semua ke Twitter. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dari admin atau dari apapun itu yang memegang akun, kalau mau mengecek tren itu bisa lihat dari Twitter, nggak usah lihat yang lain. Dari Twitter tuh pasti nanti, wah ini lagi rame di Facebook, wah ini lagi rame di IG, wah ini lagi rame di mana gitu, di TikTok, itu ada semua. Jadi kayak semua rangkuman itu ada di Twitter. Kayak contohnya hari ini yang rame di Twitter adalah Mardigu. Ada Mehmet, halo Mehmet.
kayak misalnya Mardigu kan kemarin dia rame di YouTube-nya Deddy Corbuzier tuh, dia opini gitu-gitu. Ternyata di Twitter ada yang lempar nge-cut potongan videonya, kemudian masuk di Twitter, dan dari saya pantau dari 2-3 jam yang lalu pembicaraannya naik terus tuh Mardigu. Nah, itulah karakteristik Twitter. Apapun yang ada di media sosial lain pasti akan dilempar ke Twitter dan bisa jadi rame. Contohnya misalnya apa lagi ya? Contohnya misalnya dulu kita pernah men-setting keramaian di Twitter itu kan kayak misalnya pegawai kita yang di Solo tuh. Nah, dulu waktu itu saya nimpalin coba lempar di Twitter. Ternyata rame, ternyata jadi tren. Nah, direplikasi terus sampai akhirnya ke media sosial yang lain. Nah, kayak gitu tuh cara kerja Twitter bagi yang mungkin belum ini ya. Begitu juga ketika ada konten dari media sosial lain, sama aja. Ada orang kayak tadi yang nyomot video Mardigu, masukin Twitter, rame, viral. Secara nggak langsung, viral itu akan membuat YouTube si Deddy Corbuzier makin banyak yang nonton. Padahal Deddy Corbuzier tidak bermaksud untuk itu. Ferdian Paleka misalnya, yang kasus kemarin, itu juga ramenya sebenarnya kan dari YouTube, terus tiba-tiba ada yang narik di Twitter tuh, terus akhirnya jadi besar. Seperti itulah gelembung Twitter bekerja. Karena tingkat keviralan dari Twitter itu, saat ini di Indonesia belum ada yang ngalahin. Kayak misalnya kalau IG kan bisa viral, tapi dia kayak susah untuk me-reshare IG. Agak close ya, bentuk IG kan agak close. Dia hanya bisa di-reshare lewat stories. Susah untuk me-reshare terus. Sementara kalau Twitter, wah bisa, set, makin besar. Nah, kalau Facebook, waduh, Facebook ini sebenarnya gitu-gitu aja, nggak terlalu ini ya. Yang makin banyak sekarang kalau di Facebook malah screenshot dari IG, dari Twitter, di-reshare ulang di Facebook, diposting jadi foto. Tapi yang perlu diantisipasi adalah Facebook ini sebenarnya karena gitu-gitu aja, monoton, dia sudah berkembang ke platform, dia udah mengembangkan platform bisnisnya. Kayak misalnya marketplace sekarang jadi lebih serius. Jadi Facebook kayak udah pengembangan Facebook tuh fitur-fiturnya udah segini aja. Maksudnya untuk media sosialnya, akhirnya dia kembangkan untuk hal yang lain. Atau juga video misalnya, Facebook TV misalnya, dia kan udah rilis tuh. Saya nggak tahu di Indonesia udah masuk belum ya. Facebook TV misalnya, itu kan the next best thing. Karena ambisi Facebook untuk mengalahkan YouTube, walaupun saya nggak tahu ya bisa atau nggak. Agak ngos-ngosan sih kalau ngejar YouTube. Cuma sudah ada iklannya, durasi lebih panjang, dan udah ada HD-nya. Kalau dulu kita main Facebook kan cuma posting video YouTube biar orang masuk ke YouTube kita ya, Wok. Kayaknya kalau sekarang mau diposting di Facebook sendiri, engagement-nya juga bisa besar, Wok. Bisa di-reshare. Begitu. Terus, apalagi ya? Nah, Facebook tetap masih ini ya, tidak berubah dari 3-4 tahun yang lalu saya amati ya. Setiap ada keramaian dan caci maki, pasti muaranya yang paling terakhir dan paling rusuh itu pasti di Facebook. Maklum penghuni Facebook tahu sendiri, kayak gitulah. Jadi agak susah. Jadi dia hati-hati ya kalau nanti masih manage Facebook agar lebih behave. Jangan sampai kayak dulu-dulu. Nah,
berkaitan dengan tren dan konten kreator, ini nih saya surprise banget. Saya salut loh dengan video yang Irwo bikin dan teman-teman Image Detection bikin terakhir yang sinetron Naga itu loh. Anjir. Ada bintangnya itu. Ada bintangnya Nanda itu, Nanda. Kita udah ngomongin itu sejak 3 tahun yang lalu. Nih, nanti kayak gini. Cuma kita waktu itu kan obstacle-nya cuma resource doang nih. Kayak belum ada waktu untuk... begitu lo bikin langsung corona, aku udah... Ya, corona. Jadi kayak sebenarnya kalau saya lihat ya, kita ini sudah bisa membaca tren, sudah benar arah tren, kita tuh udah punya kemampuan untuk membaca tren. Masalahnya kita nggak bisa susah untuk mengantisipasi hal-hal kayak corona, semuanya susah. Semua landscape media sosial berubah. Nih, sekarang ya, dari pengalaman manage klien ya, klien-klien yang sebelumnya jor-joran di influencer, sekarang enggak. Kayak misalnya beberapa influencer sudah mulai shifting cara berceritanya. Apalagi yang related ke jalan-jalan. Wah, itu paling kena tuh corona. Lah, gimana mau posting jalan-jalan, orang nggak bisa jalan-jalan kan? Even kalau di Instagram kayak posting-postingannya Mas Boy yang selalu kita jadikan ukuran, itu pun sudah shifting. Oh, postingannya udah berubah, udah nggak yang kayak dulu sebelum ini yang ngajak apa-apa, ternyata udah mulai reflektif. Kayak gitu tuh. Kita memang susah sih. Nah, mungkin ya kalau untuk mengantisipasi ke depan, yang bisa kita lakukan sebagai institusi pemerintah itu ya membuat konten yang sebenarnya justru sederhana, dan sebenarnya orang akan, ini tuh bikinnya cuma gini doang gitu loh, tetapi bermakna. Kayak misalnya kalau kita mau bikin pas the Bruce Challenge kayak gitu, bisa TikTok kayak gitu, atau ada yang masih belum digarap sih. Saya juga ngomong sama Irwo tadi, podcast misalnya. Kan ada Mehmet nih yang bikin podcast juga lagi rame. Kenapa enggak DJP itu bikin podcast? Resource-nya kan mudah, alat-alat ada semua, orang yang bisa ngomong ada semua, dan itu gampang. Misalnya, orang-orang juga akan, dengerin podcast, gini. Saat ini mungkin baru Faris doang ya, Wok ya? Saya nggak tahu DJP udah ada atau belum ya? Maksudnya yang resmi belum kan ya? Yang resmi belum sih, kemarin terbaru sih kalau nggak salah. Tapi aku pernah lihat sih. Belum diisi. Udah ada, channelnya udah ada, tapi udah ada tapi belum diisi. Sama Pak Teddy udah dibikin podcast tapi belum diisi. Ada udah dibikin. Masih nunggu ini orangnya. Ada ya? Iya udah dibikin sama Pak Teddy, berarti benar. Ada. Kalau salah High Dejen Ajak sih satu bahasa. Mungkin ada yang mau menyumbangkan Podcastnya. Tapi ya cocoknya yang orangnya lucu-lucu lah, yang ngobrolnya ini cair. Tapi gini teman-teman, kita tuh terkendala sama SE 17 pedoman komunikasi. Jadi kalau berbicara ke publik, berbicara ke publik itu minimal adalah eselon 3 atau kepala kantor. Jadi cari kepala kantor yang lucu. Siapa kepala kantor yang lucu? Atau kita angkat Mas Kris jadi kepala kantor, kan lucu tuh. Oh iya, Mas Kris mau pindah ke fungsional kehumasan, woi. Mantap. Ya. Kok yang kena Mas Kris terus sih yang kena? Ya, tuh berat ngangkat Mas Kris, bener sih. Nah, terus gini, dulu berkaitan dengan tren seperti ini ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para konten kreator misalnya. Bahwasanya kalau kita pengen membuat tren,
atau kita pengen ngikutin tren, itu seharusnya ada komunikasi antara misalnya yang bikin konten dan kita yang mengelola kanal. Nggak bisa misalnya kayak Irwo atau saya waktu masih megang, saya mau naikin ini tanpa ngomong ke Irwo, yang ada berantem. Berapa kali kita berantem, Wak? Iya, apalagi kalau mepet. Ini harinya ngomongnya hari ini. Itu dijamin nggak akan ada konten, tidak akan ada konten, saya jamin. Atau misalnya Irwo tiba-tiba bikin video, terus tiba-tiba, ini pokoknya naik. Ya nggak bisa. Jadi begini, tren itu sebenarnya, tren itu ada dua. Dia bisa direkayasa, kita pernah melakukannya, atau dia muncul tiba-tiba dan kita tinggal ikut, atau yang kita bilang riding wave. Kalau kita mau bikin tren yang direkayasa, itu juga nggak bisa langsung kita naikin langsung jadi tren, nggak bisa. Harus ada triggernya dulu. Apa sih triggernya? Kayak kenapa dulu si April, si Pil, kita munculkan dengan komik-komik yang ajaib itu. Ya karena waktu itu sudah habis SPT tahunan dan kita stuck lama, nggak punya konten yang segar. Kontennya tuh cuma kayak replikasi aturan terus. Orang-orang lama-lama akan, akun DJP kok kayak gini. Nah, kita sebagai yang mengelola sosial media, ngomonglah ke konten kreator. Tag, kira-kira bikin apa sih yang bikin rame? Atau, Phil, kira-kira kamu punya ide apa? Nah, brainstorming jadi tren. Kan dulu, ingat nggak? Kita udah duluan bikin komik sebelum akun institusi lain bikin komik. Dan kita malah sempat, komiknya kok kayak gitu ya? Gitu. Kita pernah bangga komik kita, kita tuh bangga komik kita tuh bagus gitu loh. Nah, contoh lain yang bisa kita aplikasikan, misalnya apa yang dilakukan oleh timnya Irwo dengan branding. Kan dengan adanya branding, dengan standarisasi branding itu, kita jadi punya satu pakem yang jelas untuk panduan konten kita seperti apa. Yang mana institusi lain itu belum ada. Belum menyadari pentingnya secondary grafik dan sebagainya. Ternyata kita sudah duluan. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa juga jadi tren. Karena kita bisa lihat sekarang semua akun-akun media sosial institusi pun sudah rapi seperti itu. Maksudnya bukan kita yang membuat tren, tetapi memang inisiatif dari konten kreator itu inisiatif dari konten kreator itu memang harus diakomodasi oleh adminnya. Begitu juga ide-ide dari admin itu juga harus dikomunikasikan dengan konten kreator. Jadi ketika kita memproduksi hal yang sesuai tren, itu pasti akan jadi. Kayak misalnya begini. Kita kalau media sosial itu sebaiknya ada scheduling dan jeda. Maksudnya begini. Kalau kita lihat feed kita sendiri, bosen nggak sih yang dibahas itu doang? Bosen nggak? Kayak misalnya, atau bosen nggak yang ditampilkan itu doang? Kayak misalnya IG misalnya. IG yang dipajang selama 3 minggu foto doang. Ya orang akan kayak apa sih? Atau IG yang dipasang itu grafis doang. Nggak bisa. Kalau seperti itu, orang-orang akan jenuh. Bayangkan, ini kita berkaca dengan akun kita sendiri. Bayangkan kita, pegawai pajak aja, baca aturan aja bosen, apalagi orang luar yang menerjemahkan aturan. Nah,
kalau kita isi dengan semuanya kayak gitu, lama-lama engagement kita yang akan stagnan. Sesekali kita bikin yang baru, misalnya nggak apa-apa kok kita kasih, dan kan belum ada yang memulai tuh, nggak apa-apa misalnya kita kasih video, IG video, tips WHV di jangan, kalau foto cantik saya nggak merekomendasikan karena akun kita udah pernah kena dengan feminis, bahaya. Jadi kalau misalnya kita lihat feed, nyambung yang tadi, kita lihat feed ada 1, 2, 3 udah mulai monoton, itu berarti, dan engagement-nya udah mulai stagnan gitu-gitu aja, nggak naik, nggak turun, yang komen nggak naik, nggak turun, yang komen itu aja, berarti memang udah harus berubah tuh. Tandanya itu aja. Weh, ada Hanif. Hanif masih galau, Hanif. Dan, wah, kayaknya sedikit ya video ya sekarang ya. Video sekarang lebih terkonsep, Chan. Jadi, untuk garap video, itu perlu ada tahapan brainstorming dulu, karena sekarang insight-nya lebih dalam lagi sih. Kayak kemarin bikin materi ILM aja kan sampai 10 video, itu insight-nya dalam tuh. Ada buat ses A, B, C, D. Yang naga itu yang D. Yang lain tuh sesnya A, B, C kebanyakan. Jadi memang kita bikinnya lebih pakai insight. Gitu. Belum naik Jadi, semua ya? Belum naik semua. Masih 3 lagi itu terganjal corona itu. Yang bahkan yang terakhir pun yang apa ya? Yang bintangnya Pak Haris itu bertepatan banget dengan corona. Dan lebih sedihnya lagi adalah kemarin kita spektak itu, Chan, itu kita mau mengundang Didi Kempot. Kita udah buat video promosional, udah syuting Didi Kempot nih. Iya kan? Nah, itu kalau lihat itu aku sampai ini jadi terharu. Jadi di footage-nya itu Pak D itu di dalam kamar hotel, dia ngambil topi belangkonnya, terus kemudian dipakai, terus dia menghadap ke sana, tandanya dia mau manggung. Tapi karena ada berita duka, itu kita reverse videonya. Jadi Pak D-nya melepaskan topi, menaruh topinya di itu, tandanya dia udah selesai. Anjir, merinding. Tapi itu sama sekali nggak direncanakan, karena ada corona ini, akhirnya ya kita nggak bisa melibatkan Pak D di acara spektak. Tapi videonya tuh, dilalahnya itu di reverse, kena banget. Beliau menaruh belangkonnya. Ya, memang itu salah satu kehilangan besar sih, dan ya mau gimana, namanya juga sudah takdir. Nah, kemudian kalau misalnya ada sekarang gini, ada tren kecil di Twitter yang orang-orang mungkin nggak notice ya. Ya notice nggak notice ya, yaitu sekarang orang-orang di Twitter itu kalau mau nulis itu tren kecil tapi udah rame. Mungkin orang tidak sengaja mengikuti ya. Kalau nulis caption itu sengaja ditipokan. Sekarang udah makin rame tuh orang-orang kayak gitu tuh, dan orang-orang udah semakin mafhum. Nah, salah satu triggernya ya temannya Mas Kris itu yang di Itjen. Jadi gimana Mas Kris? Oh, Kina. Bukan Dovi. Kina. Ya. Dovi temannya Mas Mehmet. Apa? Nah, jadi kayak gitu tuh. Dan konten-konten seperti itu sekali. Aku dulu sempat ngobrol sama Pak Irwa, wah kapan ini Kina mumpung lagi naik-naiknya, sekarang udah 100.000 tuh. Ntar lagi nyalip Twitter DJP kayaknya followernya. Kina udah ada videonya, lagi tuh collab sama Goiza. Itu udah disiapkan sama kementerian. Terus tiba-tiba peraturannya nggak jadi keluar. Itu resikonya konten kreator tuh kayak gitu. Ya, betul. Udah ngundang Goiza dari jauh, udah ngundang Kina, udah sampai Ferry Irwadi turun tangan, udah bikin materi videonya. Terus tiba-tiba, Mas, nggak jadi tayang. Kenapa? Aturannya nggak jadi dikeluarkan.
Sama kayak itu ya, Wok, kamu dulu bikin video sama Mas Kris sama Sansia di basement. Itu sampai kementerian itu depresi gue 2 minggu anjir. Sampai jam 2 pagi ya Mas Hero kita. Sampai jam 4, Jo. Syuting jam 4 pagi. Ternyata Aku tidak sampai diizinkan. sekarang tuh masih inget videonya kayak gimana dan Mas Krisna kayak gimana, cuma kayak aduh ini bagus nggak dinaikin nih. Goyangannya itu loh, maut. Kan udah diputar kemarin kumpul Texmin. Dia ada yang mau nanya nggak, dia? Udah selesai nih. Di-unmute dulu deh ya. Hai. Mana ini pertanyaannya? Ya, jangan lucu-lucu dong ya. Ayo, ada yang mau nanya silakan. Dia nggak gitu doang. Gue nanya serius, Chan. Ya, Serius. Halo. Kan karena kondisi lagi kayak gini nih, tren yang sedang naik saat ini nih adalah video-video yang dikerjakan di rumah. Contohnya kayak animasi, terus kayak apa namanya video kan semakin sempit ya, maksudnya semakin jenuh karena cuma itu aja, video nyanyi lah, Heal the World lah, Rumah Kita lah, terus video apa namanya? Menteri-menteri Ya, sekarang kalau videonya ini kalau lagunya kalau nggak Heal the World, Rumah Kita cuma 2 kan? Apalagi? Mas Manusia Kris sebut kuat. menteri-menteri nyanyi, ada tukang bakso nggak di luar pakai HT? Nah, maksud gue, pertanyaan gue adalah apakah nanti hanya akan di range area sekitar itu aja konten-konten yang akan nge-hype, atau kira-kira prediksinya apalagi? Karena ya kondisi WFH kayak gini nih kan kita juga nggak terlalu bebas buat berekspresi lah. Mau syuting juga bingung, mau bikin juga bingung, kan mau nggak mau konten yang akan naik adalah ya yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, maksudku itu bisa diterapkan di DJP nggak, Chan? Maksudnya apa sih sebenarnya yang harus diterapkan di DJP? Silakan dijawab, Chan. Oke, jadi begini, Wok. Sebelum aku jawab itu, kita harus melihat bagaimana reaksi masyarakat Indonesia ketika ada orang yang breaking the rules. Kayak netizen Indonesia kan kayak ada orang yang keluar aja, marahnya minta ampun kan sekarang. Jadi kalau kita misalnya dari teman-teman di DJP mau bikin konten yang kira-kira menggambarkan suasana di luar rumah, itu bakal jadi backfire misalnya. Contohnya kayak gitu, lu kok videonya malah di luar rumah? Pertama itu. Namun perlu diingat bahwasanya apa ya? Suatu saat kondisi corona ini nih udah lama-lama akan ini, Wok, udah menuju titik, aku nggak tahu di Indonesia gimana ya, tapi kayaknya orang udah mulai bosen di rumah kan? Nah, maksudku new normal untuk konten di sosial media itu akan seperti apa, Mas? Habitnya, Mas? New normalnya menurut kalau aku baca-baca ya, new normal untuk tren ke depan ya perlahan akan kembali ke konten yang lama, hanya dengan modifikasi kayak misalnya kamu jadi nggak ada interaksi, kalau dalam percakapan kayak nggak ada interaksi yang deket-deket, misalnya orang akan lebih menggambarkan situasi yang tenang. Itu cuma prediksi doang ya, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, karena kita tren itu kan baru terbukti setelah terjadi itu. Kalau sekarang mungkin yang bisa kita lakukan yaitu bikin produksi konten video atau apapun atau foto yang memang menggambarkan kita sedang WFH, mau nggak mau WFH, mau nggak mau WFH, mau nggak mau ya itu, karena memang kondisinya kayak gitu kok. Susah juga kalau misalnya kita mau bikin video yang gambarin di luar rumah, ya nanti pasti orang akan marah-marah ke kita kan. Orang
video-video menteri nyanyi aja yang di dalam ruangan aja dimarah-marahin gara-gara berdirinya dempetan kan? Nah iya tuh, coba komen dong Chan tentang video-video nyanyi, karena teman-teman di unit vertikal ini banyak banget yang disuruh bikin sama atasannya video-video nyanyi. Sampai saat ini kita masih berhasil menahan ya, tapi ada beberapa yang jebol juga tuh bikin-bikin video-video nyanyi-nyanyi. Kita masih berhasil menahan loh. Kalau video nyanyi, yang kemarin itu emang beneran fail banget, karena failnya ya karena yang pertama dia di panggung rame-rame. Ini yang video konser apa yang ini? Oh, yang nyanyi menteri-menteri ya? Iya, yang nyanyi-nyanyi Rumah Kita, Hildegard gituan lah pokoknya. Kalau yang kemarin kan yang diposting, yang viral yang diposting Kemenaker ya Mas Kris ya? Iya, yang Kemenaker itu. Nah, Yang Kemenaker. Semua itu. Jangan. Oke, Kemenaker itu viral. Ya oke, dalam hal viral ini viral. Tapi saya ngebayangin adminnya tuh pasti panas dingin tuh sampai sekarang tuh. Mungkin nggak akan berani buka tab mention tuh. Tapi Karena dia ya, katanya yang minta tuh TV ya, Mas? kenapa? Katanya yang minta tuh SCTV ya? Aku nggak tahu. Cuma Iya, karena itu di ininya SCTV sama video.com itu. bisa Indosiar, jadi. Mas. Indosiar juga Iya, join satu itu. grup kan. Satu grup itu Iya. kan. Jadi kalau nggak salah ada Ridwan Kamil juga, pokoknya ada gubernur gitu-gitu. Tapi emang yang ditampilin Ganjar nyanyi itu juga. menteri-menteri kebanyakan. Iya, mungkin produksinya dari mereka, aku nggak tahu di belakangnya ada apa, Mas Kris. Cuma kalau dilihat dari kontennya, nyanyi-nyanyi seperti itu tuh kayak nggak ada relevansinya. Kenapa? Karena yang pertama, masyarakat Indonesia ini tantangan lagi nih. Masyarakat Indonesia ini makin skeptis dengan apa yang dilakukan pemerintah kita. Yang kedua, menteri-menterinya malah nyanyi kayak gitu. Orang-orang itu mengharap menteri-menteri itu berbuat sesuatu, bukan malah nyanyi. Maksudnya, dan sebenarnya siapa sih yang mereka sasar? Pasar yang mereka sasar itu siapa? Apa orang awam? Kalau orang awam, ya apa orang-orang tua yang di pedesaan? Kalau orang-orang tua yang di pedesaan nggak masuk juga, nggak pakai gadget kan. Harusnya masuk TVRI misalnya. Kalau masuk ke media sosial, orang-orang isinya kayak muak gitu, ngapain ini? Itu kok yang bisa kita tampilkan untuk menahan kayak gitu tuh. Ceritain aja kayak gitu. Jujurnya kayak gitu memang. Tapi kok aku punya prediksi ini ya. Ini nggak tahu gimana nih Dea, Krisna, Bagas, sama Farcan, Rindawan. Coba kita diskusi. Prediksi konten yang akan hype ke depan itu adalah yang berhubungan dengan kuliner. Contohnya kemarin satu udah naik tuh yang nyusun misis. Iya, memang. Memang. Maksudku yang memang bisa dikerjakan di di rumah dan mungkin bertepatan dengan kuliner, makanan kali ya. Iya. Kalau aku ya, ini tuh kenapa kuliner naik? Karena gampangnya gini, Netadea yang biasanya makan siang di luar jajan, sekarang jadi masak sendiri. Orang pasti cari inspirasi masak-masak kan? Ibu-ibu otomatis iya, bapak-bapak otomatis terpaksa nyoba masak. Nah itu tuh pasti naik, dan kalau mau bisa modelnya dirimu ngevideoin salah satu wajib pajak yang tukang masak, terus dilihatin cara produksinya, gimana shifting dia di saat COVID, gimana sistem penjualan dia, gini, masuknya ke PP 46. Jadi tetap kayak ada tutorial bikin satu. Nanda. Apa tuh? Kayak misalnya ini ada Nanda kan, dia punya comot. Nah, itu bisa di video cara bikin roti begini, gini. Terus comot, terus PP 46. Kayak gitu kan bisa,
Bisa. Bisa juga kolaborasi, misalkan ternyata ngitung PP46 tuh lebih cepat dibandingkan bikin dalgona. Lah, gitu juga bisa. Iya sih. Tapi maksudku untuk tren konten ke depan itu sekarang ini lagi naik daun tuh adalah animasi. Sekarang yang hari ini yang baru dilihat tuh animasi yang itu apa? Kongguan ya? Kongguan bikin animasi bagus banget tuh hari ini. Ya, kemarin Sasa. Sasa juga bikin kan? Kongguan. Nah, ntar DJP insya Allah lebaran ini ada konten animasi. Kita mau animasi. Aku menyimak loh di grup. Oh, ada di kamu grup ya? Aku nyimak doang, soalnya nggak punya andil untuk memberikan karya di situ. Mas Kris. Kolaborasi teman-teman komikus sama motion grafis nanti. Semoga kekejar ya, lagi dikejar ini. Iya. Kalau mau serius ya, Wok, menurutku ya, satu animasi bagus. Terus terang, kalau aku lihat itu memecah kebosanan konten-konten kita yang selama ini kan terperangkap corona, jadi kayak kita mati gaya mau ngapain lagi sih kayak gitu. Iya, but somehow kalau animasi terus lama-lama jadi jenuh. Jadi Iya. makanya kita lagi berpikir what's next setelah animasi. Gitu. Gimana Mas Krisna? Mbak Dea mana nih Mbak Dea? Mendadak hilang Mbak Dea. Ya, Dia diem aja, Mbak Dea kan yang dilihat ininya. Kalau kata Mbak Dea, mau konten jenis apapun, selama e-filingnya nggak error, itu aman-aman aja. Iya, benar. Setuju. Sama menurutku ya, Wok, si Sipil itu karena udah kayak apa, tokohnya yang Sipil bikin itu udah kayak ikonik, itu memang dia harus setidaknya dirutinkan suruh bikin tuh. Enggak, aku lagi Tidak. kita lagi khawatir sama Sipil karena Sipil lagi jadi DPO. Lah, kenapa DPO? Halo Kidat. Halo Kidat. Halo, Kidat. Hati-hati, Pil. Oh, ini ada yang nanya, Wok. Kita ke kolom pertanyaan aja, Dea. Kita ke kolom pertanyaan aja kali ya? Siap. Kok malah jadi aku yang mengatur moderator? Ini ada pertanyaan dari Mas Indra Widianto. Mas, kalau saya lihat feed Instagram Kanwil kami yang like rata-rata di bawah 10, yang respon paling cuma 1-3 orang. Kayaknya apa yang kita feed tidak bisa menjangkau audiens yang kita harapkan. Bagaimana cara supaya yang kita feed banyak dilihat oleh audiens kita? Gimana tuh Mas cara meningkatkan engagement supaya respon banyak untuk kami? Kalau Kanwil cocoknya yang sharing Kanwil. Jadi silahkan Rindawan. Sinyalku lagi jelek, Mas. Jelek nggak? Suaranya keluar nggak? Enggak. Keluar. Suaranya bagus, mukanya jelek. Enggak, kalau Kanwil sebenarnya sekarang itu yang lagi bisa dijadikan percontohan, sebenarnya bisa dijadiin tolak ukur buat kita banyak belajar tuh Jatim 1. Serius. Jatim 1 itu bisa memanfaatkan momen WFH ini itu dengan sangat maksimal sekali. Dan yang bekerja nggak cuma Texmin, jadi hampir semua yang bisa berperan saat ini ya berperan gitu loh. Dan karena sekarang itu semua larinya ke online, digital, ya sosial media ini jadi lebih bisa dimanfaatkan lebih dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan memang sifatnya akun unit ini adalah amplifier untuk akun kantor pusat. Jadi yang salah start itu adalah ketika kita hanya menawarkan akun unit kita itu ke pegawai di DJP aja. Tapi
seperti misalnya bekerja sama dengan pengerahan info Banjarmasin, kabar Semarang, kabar Aceh, kabar Papua, info Sulawesi, kayak gitu-gitu. Sebenarnya bisa kita gunakan juga buat amplify informasi yang mau kita sampaikan. Sifatnya kayak sosialisasi tadi. Kalau masalah untuk likes, komen itu, menurutku tolak ukur nomor sekian setelah jadi orang itu biar lihat dulu apa yang mau kita share. Kalau mereka butuh, mereka pasti datang sendiri kok. Contohnya kalau e-filing error, otomatis interaksi itu besar. Udah, Kalau Cem? sekarang sebenarnya di kondisi sekarang tuh lebih bisa dimaksimalkan. Sebenarnya kalau Kanwil itu dari dulu permasalahannya sama ya. Karena karakter di Kanwil itu kan beda-beda, media sosialnya yang dipakai kan. Sama. Enggak, Tidak. maksudnya karakter audiensnya gitu loh, Cem. Jadi gini Mas, kayak apa sih, difilter dulu, di situ tuh lebih kuat di mana, Facebook, Instagram, atau Twitter gitu-gitu. Dulu aku pas di Kanwil gitu sih, tak filter dulu. Nah, kalau kuat di Instagram ya pakai konten-konten di Instagram gitu. Ya. Kayak gitu sih. Oke. Aku mau ngomong apa ya barusan ya? Lanjutin Mas, ada pertanyaan dari Mas. Tuh kan? Aku lupa mau ngomong apa. Ya, kalau teks bentar. Oh iya, nih yang lagi rame menjelang Lebaran nih, yang bisa dikerjakan dengan cepat, hampers. Kan lagi rame tuh postingan hampers, tuh bikin konten bertema hampers tuh, pasti rame. Kemarin udah tak lempar ke April itu. Kenapa? Tak lempar ke sipil itu, tak suruh buat tuh sipil. Nah, temanya itu. Hampers di Twitter tuh lagi ribut kenapa parcel jadi hampers. Nah, bisa tuh. Hampers isinya STP. Sama sukat TP23. Hampers bisa banyak sih, masuknya itu bisa banyak banget. Kayak misalnya hampers bisa dimasukkan ke kode etik misalnya, mohon maaf tidak menerima hampers berkaitan dengan apa kerjaan. Karena toh mau SPT tahunan juga udah lewat. Mau ngitung hampers dari, misalnya apakah hampers itu digolongkan sebagai penghasilan juga bisa. Tergantung sih. Tapi bisa dijadikan sebagai konten hampers. Karena kalau kayak hampers itu kan orang-orang sekarang shifting ya, orang-orang nggak beli baju baru untuk Lebaran, tapi orang-orang pada ngirim hampers. Nah, itu bisa dijadikan ini. Kalau sipil bisa bikin ya bagus. Ship. Ada pertanyaan bagus di kolom chat tuh. Kemarin aku follow. Kalau follow artis nggak terlalu ngaruh ya. Kenapa dia? Iya, aku baru mau bacain yang itu, Mas. Ada lagi nih, Mas. Satu, Mas. Apa Mas Nanda? Kanwil Jatim 1. Nanda mau jawab? Tadi kan disebut sebuah pertanyaan Indra. Yang harus jawabin komen di Ditjen Pajak RI. Tapi siap-siap diteror sama WP. Serius itu ngaruh itu. WP-nya langsung. Coba elaborasinya Nanda. Yang apa nih? Yang jawabin komen biar teman-teman belajar. Itu kan di yang pusat itu kan
biasanya banyak komen yang belum terjawab. Kemarin pas nggak bisa tidur sempat jawabin silakan DM kami ya Kak, silakan DM kami ya Kak. Kebetulan kalau yang di Jatim 1 itu tak tanyain auto respon. Jadi Anda terdaftar di mana? Kalau terdaftar di Surabaya, kecamatan mana? Nanti langsung dijawab sama botnya KPP. alamat nomor telepon KPP. Nah, kalau misal di luar Surabaya tak arahin ke apa? Kering pajak. Unit kerja. Nggak, kasihan kering pajak nanti meninggal. Bagus gitu dong. Ada Nadia loh di situ loh. Peace Mbak, peace. Terus kemarin sempat ini Makasih sih. loh, Nan. Kemarin di awal-awal sebelum kantor pusat nerbitin aturan buat 10 nomor per KPP itu kita bikin akun Telegram untuk semua KPP. Masing-masing KPP satu, adminnya Apa itu ya? per KPP 20 orang, tapi semua hancur ketika negara api menyerang. Oh, COVID. Enggak. Sejak kantor pusat nyuruh bikin 10 nomor itu, publikasi 10 nomor itu. Oh. Jadi tak terkontrol. Ya udah, yang penting sekarang jawabin apa yang ditanyakan, terus sama publikasi via ini publikasi via akun-akun influencer lokal. Itu contohnya juga, asli Surabaya. Itu kemarin setelah ngiklan sih, kita kemarin ngiklan di situ, di Instagram followernya hampir 800k, Twitter 900k. Itu kemarin langsung diberondong itu sama netizen. Naik, banyak followernya yang naik. Udah naik ratusan kayaknya. Sekarang udah 5.000 lebih kayaknya. Mantap. Itu iklannya nggak mahal-mahal amat kan? Murah, receh lah kalau buat kantor itu. Wih. Itu sama ini sih, kemarin diajarin Mas Cemo optimasi hashtag juga. Nah, jelasin tuh. Mas Cem. Woi. Mas Cem. Rindawan lagi hilang Rindawan. Lagi ngemil. Kemarin itu ini sebenarnya berbekal dari lingkungan ini sih, lingkungan jualanku sih. Itu kan sebenarnya kita bikin konten kan kalau nggak dilihat orang kan buat apa kayak gitu. Terus kalau di akun jualan kan hukumnya wajib juga tuh. Kalau misal riding the wave pakai konten, pakai hashtag apa biar dilihat orang. Kita memanfaatkan fitur search-nya ini fitur search di Instagram kan. Terus ada orang-orang yang follow hashtag-hashtag tertentu juga kan. Terus kalau menurutku konten di DJP ini udah nggak ada lawannya, maksudnya kerennya udah kebangetan kalau di luar sana. Tapi masalahnya adalah bayangin aja sekelas Jatim 1 dengan wajib pajak 800.000 orang tapi followernya cuma 5.000 kan. Kita bisa lebih dari itu gitu loh maksudnya. Sementara followernya Pemkot itu puluhan kalau enggak ratusan ribu. Nah itu terus ya udah kita di setiap konten kalau di Jatim 1 ya itu selain ada hashtag yang wajib itu dari kantor pusat, tak tambahi hashtag-hashtag yang kira-kira relate sama followerku, atau enggak kalau misal pas lagi iseng gitu hashtag-hashtag kayak konsultan pajak, lapor pajak kayak gitu-gitu kita sikat. Dan kebetulan Jatim 1 punya uang lebih lah buat iklan, jadi
hasilnya kemarin sempat beberapa hashtag itu kita masuk top post dan akhirnya beberapa hashtag kayak apa ya dulu itu lapor pajak atau apa gitu beberapa itu malah yang masuk top post itu yang akunnya Jatim 1 bukan kantor pusat. Efeknya itu banyak wajib pajak di luar Surabaya yang malah keseret ke tempat kita. DM ke akun kita, malah tanya, kalau daerah Bali ada nggak Kak akunnya? Gitu. Kalau Jakarta sini ada nggak? Mesti tak tanyain NPWP kan itu di autobotnya. Kalau misal kita pas ngecek gitu ternyata ada yang nanya gitu, langsung kita kasih ini akun KPP terdaftarnya dia, gitu sih. Taksmin Jatim 1 seret kantor pusat aja. Kak kerja. Nah, kira-kira kalau budget itu berapa sih? Murah. Alah paling 20.000, 50.000. Sekali pos? Enggak semua pos juga yang diiklanin, yang kira-kira bermanfaat bagi netizen kayak insentif pajak, terus apa? Kemarin ada pengumuman pemberhentian layanan tatap muka langsung kayak gitu-gitu. Ya itu maksudnya satu feed itu ya 20.000? Iya. Loh, murah banget kan? Dulu malah minimumnya 10.000 pas aku masih coba-coba. Satu feed ya? Iya, sebenarnya nggak mahal kok ngiklan itu. Apalagi dengan konten yang punya kita itu udah informatif banget. Iya, mereka tinggal posting kan? Iya. Jadi kayak nggak mikir apa-apa lagi. Oh, ini iklan yang apa? Asli Surabaya apa Instagram? Kalau yang asli Surabaya kemarin ini aku. Oh, kalau yang 10.000 itu pasti yang ini kan, yang dari Instagram yang promote kan? Iya. Kalau asli Surabaya kemarin 1,2 kan bisa. Tapi dengan beda ini sih. Tapi jadi, itu emang marketnya Surabaya banget kalau berdasarkan analisa kita. Udah bahasanya ya, Surabaya. Pasti beda ini jadinya. Beda target. Sampai habis post ke situ kan, terus banyak netizen yang komen di kolom komentarnya dia, itu kita balesin satu-satu gitu. Silakan follow akun kita ya. Iya. Jadi treatmentnya kamu mantau itu? Iya. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin. Maksudnya kan banyak netizen yang nggak mau baca juga kan, nggak mau baca caption juga. Ya, asal nanya ya. Kalau mau yang gratis ya pakai cara yang itu aja, pakai yang komen-komen di akun Dijen Pajak RI aja. Itu semuanya komen pun bakal nggak habis-habis kayaknya. Ya karena kalau minimal komen kan 100 ya yang komen. Kering pajak bisa meninggal kalau jawabin komen IG. Nanti Bagas sudah menyiapkan comment center kok. Jadi bukan komplain center, tapi comment center. Comment center itu jawab komen sama DM. Meninggal aku lama-lama. Nadia masih betah di klip, Nadia. Jadi Taxmin nggak mau Mbak Nadia katanya. Nadia penghuni abadi. Bulan Ramadan loh ini, Chan. Ngomongnya kok kotor. Di sana udah buka, Nat. Di sana udah buka, jadi dia bebas ngomong seenaknya. Oh iya, Mas Fajan udah buka itu. Kita bibir masih terpenjara ini. Oh iya. Ada pertanyaan lagi tuh. Kemarin saya nyobain bayar tuh. Kemarin dari Septian hari 27, kemarin kantor saya nyobain bayar selebgram kota, misal seperti Berau terkini, Berau kita
dan lain-lain, ada yang gratis dan berbayar, lumayan ngaruh post buat naikin engagement. Nah, tuh. Kalau Berbayar. yang lokal emang harus ini di akun lokal sih bener strateginya. Harus aktif ya. Iya, harus ngerangkul akun lokal. Tapi aku kemarin sempat ngamatin, Mas. Kan aku kebetulan nge-follow KPP Surakarta sama Solo Info itu kan. Nah, Solo Info itu kan pernah tuh nge-post lapor pajak itu, tapi ininya dikit banget jadian like-nya. Apa nggak ini ya, nggak relate sama konten-konten dia biasanya gitu ya, Mas ya? Nggak tahu, mungkin nggak koordinasi sama Kanwil mungkin? Enggak, soalnya tanyain dari KPP-nya, oh enggak Mas, aku enggak minta di-post, tadi dia kayak ngambil sendiri gitu loh. Ya, iya, pasti. Jadi like-nya dikit banget, makanya biasanya kan like-nya katakanlah 2.000 lah, itu cuma 400 gitu tuh. Loh. Iya, karena nggak ada, karena dia nggak bisa ini, karena cuma ngambil dari ini doang, guys, kontennya. Wajar lah kalau kalau produksi nggak di briefing bahasanya harus gimana kan? Berarti langsung ngambil aja, katanya itu langsung nyomot, Mas. Oh. Iya, pasti. Harusnya memang harus di briefing dulu. Sebenarnya kalau kelokalan ya biarin ngomongnya pakai bahasa lokal ya, ada ya. Kayak Surabaya kan biarin ngomongnya ini pakai contoh yang Surabaya. asli Surabaya nih. Mana ada? Sabar. Kapan ya itu? Mas Iwo. Apa dia? Aku tuh mute nggak sih? Iya. Kenapa, Dek? Lah dia kenapa dia? Mas, ada yang nanya nih dari Samsur Rijal. Setelah konten pajak profesi, mungkin nggak sih Mas bikin podcast sama perwakilan profesi, YouTube, podcast, Deddy Corbuzier sama Bosan Pas 1. Sempet tuh nyinggung tentang transfer pricing. Kemarin tuh Deddy Corbuzier itu dia kayaknya agak resist untuk bikin podcast bareng sama pemerintah, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya kemarin tuh ya menarik sih. Kalau itu kan biar dari insight dari timnya Bagas sama Tadea tuh kira-kira seperti apa. Sedangkan podcast kan kayaknya sekarang mau dipegang sama tim pengelolaan berita. Iya, Pak Teddy. Nah, tinggal nunggu insight dari beliau aja seperti apa. Aku kemarin udah ngintil Pak Teddy di grup juga itu masalah podcast. Tapi ini juga nih, ini ada suatu isu juga yang menarik. Ingat nggak, Chan, zamannya Pak Robert dulu, Chan? Yang kita nggak boleh menaikkan public figure, alasan gratifikasi. Iya. Gara-gara Mimi Peri. Tapi maksudnya, itu alasan gratifikasi itu nggak ada betulnya juga sih. Kan kalau kita minta testimoni dari public figure kan harus bayar, ya kan? Nah, sedangkan pada saat public figure itu kita mintain gratis, itu kan berarti kan sama aja kayak public figure ngasih uang ke kita. Iya sih. Make sense. Pendapatnya Pak Robert bener juga gitu kan. Makanya sempat kita stop berapa. Pokoknya sama Pak Robert menjadi dirjen pajak itu kita nggak pernah ada konten yang melibatkan public figure karena isu mengenai gratifikasi itu. Kalau dari persona ya, apa yang diomongin Deddy Corbuzier iya bagus. Maksudnya kayak dia kayak clickbait gitu. Cuma masalahnya nanti ketika muncul kontroversi bisa nggak kita nahannya gitu loh. Iya, tadi kata Mas Dimas bener tuh. Berapa kali kan Deddy Corbuzier bikin podcast, bikin YouTube ini terus kontroversi terus kita nih bisa nggak ngatasin itunya nanti loh, akses ke belakangnya. Kayak Mardigu misalnya Bosman dia ngomong hari ini soal kapal yang masuk ke wilayah Indonesia harus dipajakin. Nah, itu kan sebenarnya melanggar hukum internasional. Nggak bisa ngepajakin kapal yang lewat masuk ke Indonesia karena dimanapun
lewat-lewat aja. Itu udah. Jadi kayak iya bagus, mind blowing, cuma kontroversinya itu kita nggak tahu dibawa kemana. Misalnya kita nanti terjemahan aturan pajak kita jadi kemana, kita yang pemadam kebakaran yang repot kan. Iya, gitu. maka dari itu dalam memikirkan suatu konten nggak cuma mikir itu lagi hype, tapi kita lihat setelah hype itu impact-nya kemana gitu kan. Dilihat juga kita kalaupun sampai blunder, kita bisa nge-handle blundernya enggak gitu kan. Lebih kayak kalau mau aman sebenarnya lebih enak kayak Gofar Hilman itu lebih aman malah dari gaya bahasanya, dari gaya ininya dia lebih enak lah. Itu sih tadi menjawab yang konten profesi itu. Ya maksudnya iya nggak apa-apa, Deddy Corbuzier itu ya memang bisa dinaikkan. Cuma masalahnya kalau kita pakai mediumnya Deddy Corbuzier itu kayak terlalu, kalau aku sih kita punya resource nggak buat nanganin kalau nanti ada akses di belakang gitu-gitu. Kayak gitu sih. Perlu dibuat tim comment center berarti guys. Comment center udah jalan, Mas. Oh, udah jalan ya? Cek komen di GP lah. Ini perbandingannya yang kemarin. Mana ndak? Ini 22K. Ini 43K. Ini 10K. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pesan tersampaikan. Nah, contohnya kayak gini. Terus kita bikin konten buat apa kalau nggak ada yang lihat? Buat iku. Kalau kerja cuman gara-gara iku kan nggak maksimal. Ada iku konten. Enak sih. Terus ini mana ya? Mas Kris mana Mas Kris? Ini sih rata-rata engagement. Followernya 5.000 doang ini. Udah gede ndak untuk Kanwil? Ya masih Ya jauh. mau sombong dia itu. Masih tinggian Bandung lah. Weh, saya nggak ada lawan. Maksudnya apa? Udah. Ada Mas Heri lo di sini lo. Kamu mau ngomong sama Mas Heri langsung? Enggak. Itu. Pradiruan tuh preman, hati-hati di Bandung itu. Itu dia, makanya. Namanya artis-artis itu. Dah, pakai viral ya, dah. Mas Dimas, tolong itu rahasia dapur kita itu. Di-endorse itu, di-endorse. Mas Kris mana sih Mas Kris? Ntar lagi buka. bisa join Facebook Biscuit. Ada. Mas Kris? Oi, Mas Kris? kenapa? Kan ini udah mau selesai nih. Heeh. Coba jelasin saat ini Twitter lagi rame apa? Oh ya. Oh, terakhir sih ini Ya. My Plan sama 2020. Jadi ngebandingin dua foto rencananya apa tapi gagal. Jadi kayak apa namanya? Misalnya referensinya kalau dari film ada nonton ini nggak sih? Apa Hereditary itu nggak sih? Kan plannya si bocah ini terus 2020 tuh yang bikin bencana misalnya tiang listrik gitu kan. Atau apa ya? Yang lagi rame sih itu My Plan versus 2020 ngebandingin itu konten itu sama ya tadi yang Deddy Corbuzier itu sih dari pagi tuh kayaknya masih naik gara-gara di potongan videonya di tweet sama Nico siapa yang Instagramers itu dia yang bikin rame. Dia setuju sama omongannya Mardigu ya, padahal salah ya. Iya, dia tuh setuju. Bahkan di komen-komen, dia kan
tweet pertama kan video tuh, potongan video. Tweet kedua adalah link YouTube-nya, dan tweet ketiga dia tuh masih ngomongin itu, intinya dia sepaham sama si siapa Mardigu itu. Terus Padahal salah. Komen-komennya pun tergiring opininya gitu kan. Tapi yang nge-quote, kan sekarang kita bisa ngelihat retweet komen itu bisa dilihat. Bisa dilihat ada fiturnya sendiri sekarang. Itu banyak yang malah ngatain dia gitu loh. Udah Mas, kamu balik foto-foto aja gitu kayak. Ya karena yang balesin ini, Chris, ahli-ahli hukum. Iya, makanya kayak kalau bukan field-nya tuh kalau bisa ya nggak usah ikutan nimbrung gitu loh. Apa namanya? Kayaknya dia di-mute deh notifnya, makanya dia nggak pernah lagi balas-balasin terkait tweet itu. Dia kayak udah mute tweet itu. Nggak berani. Itu yang dari pagi rame. This. Kalau shit posting apa yang rame Mas Chris? Yang tadi, yang plan sama 2020 itu, sama hampers versus parcel sih masih rame. Iya. Hampers sama kok belum terima hampers gitulah. Ya, jadi kayaknya itu sih yang dari teman-teman konten kreator, kalau misalnya mau bikin, masih hampers tuh masih bisa tuh, sampai hari lebaran tuh, masih berapa hari tuh, masih 2 hari masih bisa. Itu maksudnya dia angle gratifikasi bisa, angle dari segi usaha bisa. Silahkan mau diangkat yang mana. Kan hampers, kalau enggak ya ini aja, foto hampers aja, satu foto, terus kasih captionnya bagi pengusaha hampers gini, masuk PP 46, terus kalau foto udah tak lempar ke Ilham Hanifah kemarin. Udah dapat fotonya? Udah, Ilham udah ada fotonya, tinggal di Ilham mana Ilham? Halo. Kamu lo jauh-jauh fotografer. Wih, Halo. Mana Ham? Halo, ini Mas. Hampers di mana Hampers? Aman, baru beli propertinya sih. Nanti koordinasi dulu sama tim foto. Oh iya, Mas. Mas Ai. Siap. Dia mau nyiapin buka nggak nih? Udah selesai nih kayaknya. Tapi Mas, ada dari Kominfo nih, boleh kenalan dulu nggak sama Mbak Nurul? Boleh. Mbak Nurul. Mana ini Mbak Nurul? Ada kan ya? Halo Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul dari Kominfo? Waduh. Hai. Sorry ya nggak pakai video, nggak apa-apa ya. Halo Mbak Nurul, salam kenal. Gak apa-apa. Ya, salam kenal. Dimension juga. Cuma pengen tahu sih, waktu itu pernah juga ketemu sama Bu Ani waktu kita mau meeting tentang manajemen isu krisis juga. Jadi saya pengen belajar banyak. Kalau di kami kan masih ini ya, kalau saya bukan di Kominfo-nya langsung ya, tapi di DJKP-nya Eselon 1. Jadi kalau kami lebih kompleks sih ya Mbak Mas, soalnya kita ngurusin semua informasi. Jadi kontennya kompleks, nggak kalau DJP kan khusus pajak gitu ya, mungkin jadi adminnya lebih menguasai ya bagaimana replay dokumen-komen kayak gitu, ngasih idenya banyak. Tapi kalau kita jadinya sih emang dikerjain di banyak tim kayak gitu sih. Terus berapa kali juga udah nyoba pakai TikTok ya waktu untuk kampanye cuci tangan, itu juga berhasil juga. Cuman ya masih trial and error aja sih. Banyak serius karena kita tuh terlalu banyak informasi yang harus disebarluaskan. Jadi masih belajar juga dari instansi lain juga sih, mau
kayak gimana sih sebenarnya. Saya juga ada keterbatasan juga di internal kita tentang admin. Kalau di JKP sendiri tuh adminnya masih kayak sukarelawan gitu loh. Jadi masih belum nggak pakai SK kayak gitu. Jadi masih sukarela kita pakai WA grup aja. Berarti tergantung orderan pimpinan. Tapi ada tim-tim khusus yang memang bikin konten secara serius ada. Tapi kita sebagai admin sendiri sih masih terbatas geraknya kayak gitu. Cuman jadi belajar banyak aja sih sama DJP, sama Bu Ani juga kayak gitu. Kayak kemarin berani bikin TikTok, ada kayak gitu yang ringan-ringan gitu. Sesekali bikin konten-konten yang ringan juga. Terakhir kayaknya yang kemarin Nino itu ya, Nino-Ninoin pas lagi ada yang CNN malah nampilin berita tentang channel-channel streaming itu aja sih paling. Kayak yang bajakan ya, Mbak? Bener, bener ya, Mas. ya. Kayak gitu. Belajar banyak sih kita dari instansi lain ya, karena emang kita juga masih relawan lah ini adminnya. Kayak gitu. Semua pasti dari relawan sih, Mbak. Iya ya. Dan memang kalau kita di pemerintahan nggak bisa nggak trial error, pasti trial error jatuhnya. Nggak ada rumus pasti. Iya sih. Kayak gitu aja sih paling berbaginya. Mencoba ya, beda sih memang ya, tipikal pimpinannya, tipikal materi yang dibagi juga, informasi yang dibagi karena terlalu banyak informasi yang harus kami sharing, jadi banyak chaos-nya juga sih pada akhirnya, tapi yang berhasil juga banyak juga gitu. Cuma mungkin ada ini ya, hati-hati karena sentimen masyarakat lagi ini sekarang. Kalau pemerintah kan sentimennya lagi banget, apalagi tentang COVID ya, aduh. Iya, di mana-mana komentarnya ini semua. Gitu aja sih, Mbak, Mas. Aku jadi cuma pengen Makasih menyusup sharingnya, aja Mbak. belajar. Iya. Oke, thank you. Oke, udah jam 5. Mas, ada kata penutup nggak? Nggak ada, Dea. Dea aja. Aku, ya, apa ya? Pakai pantun. Pokoknya tadi, waduh. Aku satu bait, Mas. Lanjutin ya. Banyak-banyak keramas. Ya udah deh. Makasih ya, Mas. Maksudnya? Itu ada yang nanya tips merawat rambut saat WFH. Banyak-banyak keramas. Apa sih? Nanya sipil, jangan lupa adus. Jangan lupa Sehat-sehat follow ya. IG. Sampai jumpa di Indonesia. Follow IG Imagitection. Jangan lupa follow IG Imagitection ini. Subscribe. Ya udah, silakan cari buat buka puasanya. Ya udah deh, aku mau masak dulu ya, Mas. Dadah. Makasih Dea, terima kasih Pak Chan. Makasih ya Chan. Yuk.